Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan bab menyelesaikan siklus akuntansi. Oke, jadi ini adalah bab terakhir kita. Seperti kita sudah tahu, siklus akuntansi terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, mulai dari menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal, sampai nanti yang terakhir di tahapan ke-10, itu ada menyiapkan daftar saldo setelah penutupan. Nah, di dalam tahap siklus akuntansi ini ada salah satu tahapan yang opsional, yaitu tahap kelima, menyiapkan kertas kerja akhir periode. Nah, meskipun untuk pengerjaan kertas kerja itu adalah opsional atau artinya tidak wajib, tetapi dalam kertas kerja ini atau sering disebut dengan neraca lajur, banyak para akuntan yang melakukan pengerjaan ini. Karena apa? Dalam kertas kerja itu dapat diketahui arus informasi akuntansi. Di dalam kertas kerja terdapat beberapa kolom, yaitu dari daftar saldo belum disesuaikan, ke penyesuaian, sampai nanti ke kolom laporan laba rugi dan neraca, yang nantinya dari kertas kerja tersebut dijadikan sebagai data untuk penyusunan laporan keuangan. Oke, nah tampilan dari neraca lajur atau kertas kerja, dua istilah ini sama ya teman-teman, jadi jangan sampai bingung. Terdapat beberapa kolom tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, di dalam neraca saldo ini adalah berisi saldo yang ada di awal periode tersebut, atau biasanya bisa bulanan atau bisa kuartalan sesuai dengan periode akuntansi yang ada di perusahaan tersebut. Ini disusun dari jurnal umum, diurutkan dari kemarin ada aktiva sampai nanti ke pendapatan dan beban. Nah, di kolom penyesuaian ini kemarin teman-teman juga sudah membahas penyesuaian. Ayat jurnal ini nanti akan menyesuaikan atau mengupdate akun-akun yang disebabkan oleh adanya pencatatan secara akrual. Jadi nanti teman-teman bisa saja menambahkan akun baru di dalam penyesuaian. Oke, next untuk neraca saldo setelah penyesuaian, di sini adalah penyesuaian atau bisa ditandingkan antara neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian di sini, sehingga updating saldo di sini adalah saldo setelah adanya penyesuaian. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana contoh siklus akuntansi. Nah, untuk teman-teman bisa memahami nanti bisa dibuka di halaman 174 di buku RIF ya. Oke, di sini ingat untuk periode akuntansinya di sini bukan 1 tahun, tetapi untuk 2 bulan yang berakhir pada 31 Desember. Jadi hanya 2 bulan saja. Tampilannya neraca saldo di sini dari buku besar ya, dari jurnal umum seperti ini. Biasanya ada keterangannya sudah dibuatkan neraca saldonya. Ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke, kemudian selama periode itu terdapat beberapa penyesuaian. Yang pertama adalah akun perlengkapan. Di sini perhitungan fisiknya menunjukkan yang masih tersisa itu adalah sebesar 760. Nah, berarti sebagai bebannya adalah berapa? Selisihnya 2000 dikurangi 760. Nah, sehingga di sini perlengkapannya yang menjadi beban adalah senilai 1240. Nah, kita masukkan sesuai dengan
akunnya. Berarti perlengkapan di sebelah kredit dan beban di sini masuk di sebelah debit. Oke, next. Ada asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo sebelum penyesuaian itu ada saldo debit 2.400. Nah, melakukan pembayaran di muka untuk asuransi selama 2 tahun atau 24 bulan mulai dari tanggal 1 Desember. Nah, karena kita berakhir 31 Desember, otomatis asuransi yang sudah digunakan itu baru 1 bulan, ya. Sehingga di sini berapa bebannya? 2.400 dibagi 24. Jadi ada 100 yang menjadi beban. Nah, akan kita masukkan di sini. Masuknya adalah di asuransi dibayar di muka sebelah kredit dan nah di sini ada tambahan akun baru ya yang tadi. Beban asuransi sebesar 100 di bagian debit karena bebannya bertambah. Oke, next adalah akun sewa diterima di muka. Saldo kreditnya di neraca saldo sebesar 360. Merupakan penerimaan atas sewa selama 3 bulan. Mulai tanggal 1 Desember. Nah, di sini berarti pendapatan sewanya untuk bulan Desember adalah 120. Karena mulai 1 Desember. Nah, kita masukkan ke dalam penyesuaian. Sewa diterima di muka debit 120, pendapatan sewa masuk ke dalam kredit 120. Oke, kemudian ada upah yang terutang tetapi belum dibayarkan pada akhir bulan Desember. Totalnya adalah sebesar 250. Nah, sehingga di sini masuk ke debit beban upah dan ada utang upah. Nah, di sini masuk ke beban karena baru mencatat upahnya, jadi belum mengeluarkan kas untuk membayar ya. Oke. Kemudian ada pendapatan jasa yang sudah diperoleh pada akhir bulan Desember tetapi belum dicatat sehingga nanti masuknya adalah ke pendapatan jasa, kredit, dan ke piutang usaha karena belum dicatat. Pendapatan sudah ada tapi belum dicatat ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada penyusutan peralatan kantor, ini sebesar 50, berarti masuknya ke akun yang baru di sini karena belum ada sebelumnya. Beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, ya. Oke, kemudian next untuk neraca lajurnya atau kertas kerja karena banyak kolom sehingga nanti kita akan memotong neraca saldo dan penyesuaian kolomnya di sini ya. Oke, ditotalkan ada berapa? Ingat, debit dan kredit harus balance. Oke, kemudian di sini kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan penyesuaian kita tandingkan untuk menghitung neraca saldo setelah penyesuaian di sini ya. Jadi kita pindahkan. Kalau yang tidak ada penyesuaiannya berarti nominalnya sama dengan neraca saldo. Nah, di dalam pengerjaan neraca saldo setelah penyesuaian, Anda harus hati-hati karena di sini ada akun debit dan kredit. Jadi jangan sampai salah menjumlahkan ya. Oke, next. Bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan pada data-data di kertas kerja? Oke, untuk laporan laba rugi berarti nanti Anda akan memindahkan akun dari neraca saldo setelah penyesuaian.
Nah, di sini Anda harus tahu akun apa saja yang masuk ke dalam laporan laba rugi. Oke, karena di sini laporan laba rugi menandingkan pendapatan dan beban, maka nanti Anda akan memasukkan akun-akun nominal ya. Oke, kemudian untuk yang neraca. Nah, neraca nanti Anda pindahkan akun-akun realnya, yaitu akun aktiva sampai akun pasiva. Oke, ini nanti kolom kedua, yang pertama tidak akan ditampilkan ya. Oke, kita langsung masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian ini tadi ya hasilnya. Harus balance debit dan kredit. Kemudian nanti akan muncul 2 kolom untuk membantu menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Oke, sekarang kita akan pindahkan saldo dari neraca setelah penyesuaian ke masing-masing kolom laporan laba rugi dan neraca. Oke, laporan laba rugi hanya Anda masukkan mulai dari akun pendapatan, pastinya di sebelah kredit, dan akun-akun beban di sebelah debit. Neraca Anda masukkan untuk aktiva dan juga pasiva. Ya, debit kreditnya jangan sampai salah. Kemudian akan kita jumlahkan semuanya. Nah, untuk kedua kolom ini Anda jangan bingung atau jangan panik ketika kolom debit dan kredit di sini tidak balance. Ya. Nah, nanti selisihnya di sini akan masing-masing kita hitung. Dan selisihnya nanti itu harus sama antara laporan laba rugi, selisih laporan laba rugi, dan selisih neraca saldo di bagian neraca ya. Nah, masing-masing selisih ini nanti akan menunjukkan berapa besar laba atau rugi yang diperoleh di perusahaan di periode tersebut. Oke, sekarang akan kita lihat. Nah, ternyata masing-masing selisihnya untuk laporan laba rugi karena lebih besar kreditnya, artinya lebih besar pendapatannya, maka selisih akan terletak di kolom debit di bagian beban sebesar 7.205.000. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya di sini balance. Kemudian untuk neraca, karena aktivanya lebih besar daripada pasiva di kolom kredit, sehingga selisihnya ada di kolom kredit. Nah, ini ketika dijumlahkan juga sama. Sehingga nanti ketika selisih di bagian laporan laba rugi itu ada di debit, dan di bagian neraca selisihnya ada di sebelah kredit, artinya menunjukkan bahwa perusahaan itu punya laba bersih. Nah, sebaliknya ketika selisihnya di laporan laba rugi ada di sebelah kredit, berarti dia mengalami kerugian. Nah, kemudian kita susun laporan laba rugi berdasarkan data yang ada di kertas kerja tadi ya. Ini diambil dari kolom laporan laba rugi di bagian laba rugi. Ini Anda masukkan, laba bersihnya sama. Kemudian untuk laporan ekuitas pemilik, di sini juga Anda dapatkan angka laba bersihnya di sini diperoleh dari kolom debit di neraca lajur atau di kertas kerja ya. Oke, seperti ini. Nah, modalnya di sini 0 karena bukan pada awal periode, sehingga di neraca saldo itu masuk ke dalam investasi. Oke, ini untuk neracanya Anda masukkan aset dan juga kewajibannya. Ekuitas pemilik ini didapat dari laporan ekuitas pemilik. Jadi antar laporan keuangan itu ada saling keterhubungan. Oke, teman-teman. Sekian untuk penjelasan menyelesaikan siklus akuntansi, semoga bermanfaat. Terima kasih.